Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 7 Januari 2022 saya akan sampaikan tentang pembangunan bait Allah rohani, yaitu satu bait Allah yang tidak tergoncangkan oleh gempa, bait Allah yang tidak akan hancur ketika bencana-bencana akhir zaman terjadi, bahkan bait Allah yang tidak akan hancur ketika hari kiamat itu terjadi. Saudara, saya akan sampaikan mengenai bait Allah rohani. Kita harus membangun bait Allah rohani. Tuhan melalui Roh Kudus berulang kali menekankan kepada saya supaya saya mengajak saudara semua untuk membangun bait Allah rohani. Percuma kita punya gedung yang megah mewah, tetapi kalau badanmu tidak menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Percuma memiliki gedung yang dihiasi dengan batu-batu mulia, tapi kalau badanmu tidak mewah, badanmu tidak menjadi kediaman permata Tuhan, Roh Kudus. Kalau badanmu tidak menjadi kediaman Roh Kudus, tubuhmu tidak menjadi mewah, maka percuma. Saudaraku, jadi di sini saya akan mengajak saudara membangun tubuhmu ini menjadi mewah menurut pandangan Tuhan. Kenapa bisa mewah? Karena badanmu menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus, bukan mewah secara jasmani, glamor dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Saudaraku, saya akan menerangkan bait suci pada Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Ini yang Tuhan amanatkan kepada saya untuk meneruskannya, untuk menyampaikan kepada saudara bahwa bait Allah, bait suci yang harus kita bangun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sebentar kita akan masuk kepada 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku, bait suci yang di Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 itu harus jadi. Saudaraku, dan ini mari kita semua berperan serta untuk membangun bait suci ini. Bait suci yang dimaksud dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 ini secara umum, saudaraku, ini menunjuk gereja akhir zaman yang digambarkan dengan sebuah perlambang atau bahasa aslinya disebut Simeon, saudaraku. Jadi gereja akhir zaman itu digambarkan di dalam Alkitab dalam satu Simeon, dalam satu perlambang. Perlambang itu sesuatu yang harus diterjemahkan, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Jadi gereja akhir zaman itu digambarkan dengan sebuah perlambang atau Simeon. Ini sebagai perempuan yang berselubungkan matahari, bulan dan bintang. Saudara bisa baca di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Nanti kita akan membaca. Saudara, saya akan terangkan pakaian matahari. Pakaian matahari ini merupakan bimbingan Tuhan kepada kanak-kanak rohani, di mana Tuhan tampil bagaikan seorang bapak yang membimbing, mendidik anak-anaknya dengan keras. Bapak itu kalau mendidik anak yang kecil, saudaraku, itu kadang seolah-olah keras, aturannya keras. Aturan yang harus begini, harus begitu. Saudaraku, ini pakaian matahari. Ini bimbingan Tuhan kepada kanak-kanak rohani, di mana Tuhan tampil laksana seorang bapak yang keras mendidik anaknya. Aturan ini, saudaraku, peraturan dari bapak kepada anak ini dituangkan oleh Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama yang wujudnya kita lihat, kita kenal sebagai kitab Kejadian sampai Maleaki. Ini pakaian matahari, saudaraku, yang merupakan wujud bimbingan seorang bapak kepada anaknya. Oleh karena itu, di dalam kitab Perjanjian Lama, saudaraku, itu aturannya begitu keras, harus begini, harus begitu, saudaraku. Laksana seorang bapak yang memberi aturan kepada anak-anaknya yang belum dewasa. Saudara, ini pakaian matahari. Saya ulangi ya, pakaian matahari itu bimbingan Tuhan kepada kanak-kanak rohani, di mana Tuhan tampil bagaikan seorang bapak
yang keras mendidik anaknya. Aturan ini, saudaraku, aturan dari bapak kepada anak ini dituangkan Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama yang kita kenal sebagai kitab Kejadian sampai Maleaki. Itu aturan bapak kepada anak. Itu zaman matahari berkuasa, itu memberikan penerangan berwujud kitab Kejadian sampai Maleaki ini, saudaraku. Kemudian, saudaraku, pakaian rembulan di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini juga pakaian gereja Tuhan. Tadi pakaian matahari ya, saudara. Kemudian ini pakaian rembulan atau alas kaki rembulan kalau pada Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Alas kaki rembulan ini adalah bimbingan Tuhan sebagai seorang sahabat. Bimbingan Tuhan sebagai seorang sahabat yang mengasihi dan mengajarkan cinta kasih, bahkan hingga akhirnya dipertunangkan. Rasul Paulus menuliskan seperti itu, saudaraku. Jadi pakaian rembulan atau alas kaki rembulan yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu adalah bimbingan Tuhan yang tampil sebagai sahabat. Kalau dulu seperti bapak, tapi di Perjanjian Baru lewat keempat Injil Tuhan tuh tampil seperti sahabat yang dekat, bisa ngomong-ngomong, bisa ngobrol-ngobrol, bisa menyatakan kasih, cinta, bahkan akhirnya dipertunangkan. Ini, saudaraku, adalah pakaian rembulan, yaitu bimbingan Tuhan sebagai seorang sahabat. Tuhan yang tampil sebagai sahabat yang mengasihi, mengajarkan cinta kasih hingga dipertunangkan. Aturan ini dituangkan oleh Tuhan melalui sabda Tuhan Yesus Kristus secara langsung melalui keempat Injil. Ini yang disebut dengan alas kaki rembulan di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu. Alas kaki rembulan ini adalah sabda atau pakaian yang diberikan oleh Tuhan yang tampil sebagai sahabat. Kalau dulu zaman Kejadian sampai Maleaki, Tuhan itu tampilnya sebagai bapak, keras aturan-aturannya. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan kitab Injil, saudaraku, 4 Injil, itu aturannya menjadi seperti hubungan seorang sahabat yang lembut, penuh kasih, bisa ngobrol-ngobrol. Saudaraku, Tuhan tampil sebagai sahabat. Ini diwujudkan oleh Tuhan, saudaraku, melalui sabda Tuhan Yesus secara langsung yang dituangkan di dalam keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itulah alas kaki rembulan di Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Kemudian, saudaraku, mahkota 12 bintang di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini adalah petunjuk Allah, petunjuk Tuhan yang tampil sangat dekat sebagai mempelai jiwa. Mempelai itu sesuatu yang masuk, saudaraku. Roh Kudus itu sesuatu yang masuk. Kalau dia sedang tampil sebagai sahabat, Tuhan tampil sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus, itu belum masuk. Tetapi ketika Allah itu tampil di dalam pribadi Roh Kudus, maka dia masuk, saudaraku. Allah yang masuk, Allah yang tampil sebagai mempelai. Jadi pakaian rembulan atau alas kaki rembulan ini adalah bimbingan Tuhan sebagai saudaraku, mahkota 12 bintang. Ini adalah petunjuk Allah yang tampil sangat dekat sebagai mempelai jiwa. Saya ulangi, mahkota 12 bintang ini adalah petunjuk Allah yang tampil dekat sebagai mempelai jiwa yang masuk ke dalam hati kita. Ajaran ini dituangkan Tuhan dalam suratan para rasul hingga kitab Wahyu. Saudaraku, suratan para rasul yang tertuang melalui kisah para rasul sampai dengan kitab Wahyu. Itulah, saudaraku, petunjuk yang diberikan oleh Tuhan yang tampil sangat dekat sebagai mempelai jiwa. Tuhan yang masuk dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi wanita dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu adalah jemaat Tuhan
atau gereja Tuhan dari berbagai tingkatan iman, saudaraku, baik yang masih berdasar kepada aturan Bapa, saudaraku, aturan sang matahari, ataupun yang berdasar kepada sabda Tuhan Yesus Kristus sang rembulan, dan juga, saudaraku, yang berdasar kepada petunjuk Roh Kudus. Jadi wanita dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku, saya garis bawahi, ini adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan dari berbagai tingkatan iman di akhir zaman. Jemaat Tuhan yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa Israel. Itu nanti, saudaraku, diperlambangkan, saudaraku, dalam satu perumpamaan, dalam satu Simeon, sebagai seorang wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Jadi gereja di akhir zaman yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai tingkatan iman, itu, saudaraku, dilihat sebagai satu perlambang, satu tanda besar di langit, satu Simeon, satu pertanda di langit. Saudaraku, inilah bait Allah di akhir zaman yang segera harus kita bentuk. Saudaraku, jadi bait Allah itu pertama menunjuk badan saudara yang menjadi kediaman Roh Kudus. Kemudian, saudaraku, secara makro ini menunjuk gereja-gereja Tuhan di seluruh penjuru bumi. Saudaraku, dari berbagai aliran kekristenan, denominasi gereja. Saudaraku, bahkan juga dari berbagai bangsa, juga dari bangsa Israel yang terima Yesus nanti di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 5 itu. Saudaraku, itu nanti akan bersatu dalam wujud Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, saudaraku, yaitu digambarkan sebagai seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini adalah gambaran jemaat Tuhan dari berbagai bangsa, suku, bahasa, orang-orang percaya di seluruh penjuru bumi ini dari berbagai tingkatan iman. Saudara, dan nanti berdasarkan tingkatan iman itu, saudaraku, Tuhan akan menyelamatkan jemaatnya. Saudaraku, dari pelataran ruang kudus hingga ruang maha kudus, Tuhan memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyelamatkan umatnya. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-17 itu, mana ruang maha kudusnya? Mana ruang kudusnya? Dan mana pelatarannya? Kita fokus di Wahyu pasal 12 sekarang, saudaraku. Ini mana ruang maha kudusnya? Yang pertama, ruang maha kudus, karena ini adalah prioritas, saudaraku. Ruang maha kudus di akhir zaman, bait Allah rohani di akhir zaman, itu adalah anak laki-laki yang dilahirkan gereja di akhir zaman. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang sempurna yang mencapai kriteria rohani ruang maha kudus. Ini perjuangan tentunya berat. Berkarakter anak laki-laki itu berat, saudaraku. Anak laki-laki yang dilahirkan gereja Tuhan di akhir zaman, atau orang-orang sempurna yang mencapai kriteria rohani ruang maha kudus. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini ruang maha kudusnya. Perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, anak laki-laki yang dilahirkan itu adalah ruang maha kudusnya. Kenapa demikian, saudaraku? Ciri kalau dia adalah ruang maha kudus, orang-orang yang sempurna mencapai kriteria rohani ruang maha kudus yang dilahirkan oleh gereja akhir zaman. Bahasanya itu eteken. Eteken itu karena ini kelahiran yang melibatkan orang banyak, saudaraku. Ini artinya menghasilkan. Kalau dahulu yang melahirkan ini Maria, melahirkan Yesus. Tuhan Yesus kepala gereja dilahirkan oleh Maria. Di akhir zaman, badannya Tuhan Yesus Kristus, orang-orang sempurna yang akan diangkat hidup-hidup, itu yang melahirkan gereja Tuhan dari berbagai bangsa, suku, bahasa.
Dan ini nanti orang banyak, saudaraku, yang menjadi orang-orang yang harpazo atau diangkat ini. Wahyu pasal 12 ayat 5, anak laki-laki itu kenapa disebut ini yang ruang Maha Kudus? Saudaraku, ini yang pertama, saudaraku. Anak laki-laki itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya dengan cara harpazo. Saudaraku, jadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, orang-orang, jemaat-jemaat yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus itu akan langsung dibawa, tiba-tiba dibawa. Saudaraku, tiba-tiba dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini karena dia mencapai ruang Maha Kudus. Maka, saudaraku, dia langsung dibawa kepada tahta Allah. Loh, siapa, saudaraku? Yang didudukkan oleh Tuhan di tahta Allah itu siapa? Kalau bukan badannya Tuhan sendiri. Maka, saudaraku, ini dahsyat. Maka anak laki-laki itu merupakan pencerminan dari orang-orang akhir zaman yang mencapai ruang Maha Kudus, yang akan harpazo, yang akan diangkat. Itu anak laki-laki yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian kenapa anak laki-laki ini yang disebut sebagai orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus? Saudaraku, yang kedua, karena dia akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Saudara bisa baca di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kalau perempuan itu tidak akan ikut menggembala segala bangsa dengan gada besi, tetapi anak laki-laki yang dilahirkan gereja Tuhan, orang-orang sempurna yang harpazo ini akan ikut menggembala segala bangsa dengan gada besi, karena itu tubuhnya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang sesuai dengan firman nubuatan bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, Henok ngomong begitu. Musa juga pernah menyampaikan wasiat seperti itu. Tuhan akan datang bersama puluhan ribu orang-orang kudusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang yang harpazo, anak laki-laki yang langsung dibawa ke tahta Allah, duduk di tahta Allah. Saudara, itu siapa? Kalau bukan orang yang mencapai rohani ruang Maha Kudus, nggak ada. Saudara, itulah pasukan-pasukan surga yang di bawah harpazo, saudaraku, yang nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, dia akan menjadi orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudara, ini yang kedua, bahwa anak laki-laki itu adalah ruang Maha Kudusnya Bait Suci Allah di akhir zaman. Kemudian yang ketiga, mereka adalah badannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu yang dilahirkan Maria, saudaraku, itu Tuhan Yesus kepala gereja. Maria seorang diri melahirkan Tuhan Yesus. Tetapi di akhir zaman, gereja akhir zaman ini akan eteken, menghasilkan, saudaraku, orang dari berbagai bangsa, suku, bahasa. Gereja dari berbagai bangsa, suku, bahasa ini akan menghasilkan orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Di sini digambarkan sebagai mereka akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, digambarkan sebagai anak laki-laki. Karena itu satu Simeon, sesuatu yang harus diterjemahkan. Saudaraku, dan kelahiran di akhir zaman ini bukan kelahiran seperti zaman Maria, satu orang melahirkan satu orang, tapi ini gereja banyak orang yang akan melahirkan, saudaraku, orang-orang pilihan yang akan harpazo. Saudaraku, jadi mereka adalah badannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini digenapi, anak laki-laki itu lahir, saudaraku, maka Tuhan memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Sudah utuh. Dan segera sesudah itu nanti 1260 hari kemudian, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus datang bersama-sama dengan orang yang harpazo tadi. Tuhan Yesus datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Henok ngomong begitu, Yudas ngomong begitu, saudaraku, Musa ngomong begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang keempat, kalau anak laki-laki itu adalah mereka yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus.
Mereka adalah pasukan surga yang bersama-sama Tuhan Yesus Kristus datang menghakimi bumi. Oleh karena itu disebut juga, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5, anak laki-laki yang dilahirkan itu akan segera menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Karena ketika Tuhan Yesus Kristus datang, orang-orang yang harpazo tadi, saudaraku, ini merupakan orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus datang. Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, ngomong begitu. Musa dalam wasiatnya ketika mau meninggal ngomong begitu. Saudaraku, Tuhan datang bersama puluhan ribu orang-orang kudusnya. Sudah yang dikasih Tuhan, Yudas juga ngomong begitu. Kemudian yang kelima, saudaraku, kalau anak laki-laki itu adalah mereka yang mencapai ruang Maha Kudus. Mereka berkarakter laki-laki, atau kalau dalam bahasa aslinya disebut huios, pewaris atau pengikut yang berkarakter sempurna. Berkarakter laki-laki itu artinya apa? Sudah pernah saya sampaikan. Laki-laki itu, saudaraku, dalam arti rohani itu orang yang dari mulutnya bisa mengeluarkan benih firman. Benih firman itu apa, saudaraku? Pembukaan rahasia firman. Jadi kalau khotbah bukan sekedar lucu. Kalau saudara ingin mendengar sesuatu yang lucu, ya tentunya jangan mendengar pendeta khotbah. Pendeta khotbah kadang ada lucunya juga. Tetapi kalau saudara pengen yang mengocok perut terus, ya saudara melihat pelawak saja, saudara nanti akan tertawa. Saudaraku, jadi orang yang berkarakter laki-laki atau huios arhen, saudaraku, itu adalah pewaris atau pengikut atau murid atau pengikut, saudaraku, yang mencapai kadar kesempurnaan, saudaraku. Orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Ini yang disebut berkarakter laki-laki. Jadi kemudian yang keenam sebagai buktinya, saudaraku, kalau anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu adalah ruang Maha Kudusnya. Anak laki-laki itu, saudaraku, yang menjadi sasaran utama dari naga tua merah padam di Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Jadi sebetulnya si iblis naga tua, si Satan atau si iblis itu bukan mengincar perempuan itu loh, saudaraku. Tujuan pertamanya adalah mengincar anak laki-laki ini yang akan dilahirkan, karena iblis ngerti ini badannya Tuhan Yesus. Ini yang akan datang menggembala segala bangsa dengan gada besi. Ini yang akan meremukkan kepala ular itu. Nubuatan di dalam kitab Kejadian katakan begitu, bahwa keturunan wanita itu akan menghancurkan kepala ular. Saudaraku, yang akan menghancurkan Leviathan itu dengan pedangnya yang kuat, itu adalah anak laki-laki. Jadi bukan perempuan itu sendiri. Perempuan itu lari kalau melihat ular dimanapun, saudaraku. Di kamar mandi, ibu-ibu lihat ular lari, saudaraku. Nah, yang bunuh ya anaknya yang bunuh ular. Sini anak lanang sini. Akhirnya dibunuh ular itu, saudaraku. Ya begitu, saudaraku. Makanya di kitab Wahyu juga gitu, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-12 ini, ada ular besar. Ibunya takut, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, anak laki-lakinya yang nanti akan menangkap ular itu. Saudaraku, yang akan melemparkan iblis antikris itu, menangkap iblis antikris, melemparkannya ke neraka itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada 6 dasar pokok bahwa yang disebut sebagai ruang Maha Kudus dari bait Allah rohani akhir zaman itu adalah anak laki-laki yang dilahirkan gereja Tuhan, orang-orang sempurna, orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Ini ada 6 dasar paling tidak. Yang pertama, dia langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Siapa yang dibawa lari ke Allah dan ketahtanya kalau bukan badannya sendiri, saudaraku? Kemudian dia, anak laki-laki ini yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Ini poin penting. Perempuan tidak. Saudara, kemudian saudaraku yang ketiga, mereka adalah badannya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat,
mereka adalah pasukan surga yang bersama-sama Tuhan Yesus Kristus datang menghakimi bumi. Inilah makanya disebut anak laki-laki itu akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Kemudian mereka juga yang kelima, mereka berkarakter laki-laki. Karakter, nanti ada perempuannya juga. Jadi jangan yang perempuan kemudian menjadi minder, saudaraku, tidak. Perempuan yang berkarakter spiritual laki-laki itu ada, saudaraku. Orang-orang yang dari mulutnya bisa mengeluarkan pembukaan rahasia firman Allah, meskipun dia perempuan, tapi mulutnya bisa mengeluarkan benih dari mempelai pria surga. Itu karakter laki-laki, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang keenam, anak laki-laki itu yang menjadi sasaran utama dari naga tua merah padam. Jadi yang menjadi sasaran amok pertama, sasaran incar dari naga atau Satan di akhir zaman itu anak laki-laki. Orang-orang yang akan mencapai kesempurnaan, yang akan dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman, itu yang menjadi sasaran si Satan atau iblis. Karena kalau itu jadi, itu terlahir, maka saudaraku, iblis segera akan berakhir masanya, masa kejahatannya akan segera diakhiri. Maka iblis ngamuk betul, saudaraku. Jadi ruang kudusnya adalah anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Nanti ayatnya kita baca di belakang, ya saudaraku. Kemudian mana ruang kudusnya? Ruang kudusnya ini adalah jemaat yang diungsikan, saudaraku, pada Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ciri jemaat yang diungsikan, saudaraku. Yang pertama, mereka menjadi prioritas kedua dalam metode penyelamatan di akhir zaman. Kalau prioritas pertama tadi, yang diselamatkan Tuhan itu anak laki-laki, dengan cara langsung dibawa kepada Allah dan ketatanya. Tiba-tiba diangkat. Harpazo itu artinya tiba-tiba, ujug-ujug, tiba-tiba diangkat. Ini cara penyelamatan yang pertama kepada orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian kalau wanita itu, saudaraku, mereka menjadi prioritas kedua dalam metode penyelamatan di akhir zaman. Adapun caranya tidak tiba-tiba diangkat atau harpazo, tetapi peugo, dibawa oleh Allah ke suatu tempat, diungsikan ke suatu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, itu cara pengungsian, itu cara penyelamatan Tuhan kepada orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus. Jadi yang pertama diselamatkan laki-laki tadi, anak laki-laki tadi. Ruang Maha Kudusnya itu, yang diincar naga itu, yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi itu anak laki-laki itu. Kemudian wanitanya, saudaraku, yang melahirkan, saudaraku, gereja, saudaraku, yang mencapai rohani ruang kudus, ini akan diungsikan peugo, diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Ini prioritas kedua, cara kedua dari cara penyelamatan di akhir zaman. Saudaraku, Tuhan mengajari saya tentang hal ini sudah begitu lama. Tuhan memberikan ajaran tentang matahari, bulan, dan bintang ini, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, rahasia Wahyu pasal 12 ini terungkap tentunya melalui jasa para pendahulu kita juga, saudaraku. Tidak bisa dipungkiri penemu tabernakel, penemu peta jaman kitab Wahyu, saudaraku. Tentunya tidak bisa dipungkiri peran serta mereka, arti mereka, sehingga rahasia Wahyu pasal 12 ini terungkap, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang kedua, bahwa yang mencapai ruang kudus itu adalah mereka yang diungsikan, saudaraku, mereka yang diungsikan ke padang belantara selama 1260 hari. Kenapa?
mereka tidak menggembala segala bangsa dengan gada besi. Jadi perempuan itu tidak ikut menggembala segala bangsa dengan gada besi. Tidak diajak ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, tidak datang bersama Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus datang bersama orang-orang kudusnya. Nah, perempuan itu nanti diangkat. Saudaraku, ketika saudaraku Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya itu datang, saudaraku, di Wahyu pasal 19. Saudaraku, jadi memang ada rahasia yang cukup pelik ya, nanti saya terangkan ke depan. Saudara, jadi berbeda metode penyelamatan orang yang mencapai ruang Maha Kudus dan orang kudus yang mencapai ruang kudus itu beda, saudaraku. Jadi wanita itu, saudaraku, yang diungsikan itu, jemaat-jemaat yang diungsikan itu tidak menggembala segala bangsa dengan gada besi, tidak ikut dalam pasukan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang. Sedangkan mereka yang harpazo, yang Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu, anak laki-laki yang dilahirkan itu, saudaraku, mereka dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pasukan yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi ketika kedatangannya. Seperti dinubuatkan oleh Yudas, Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya. Itu dicuplik dari perkataan Henokh, saudaraku. Kemudian wasiat Musa, saudaraku, Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Kemudian yang ketiga, bahwa mereka yang diungsikan itu, saudaraku, sekalipun ini juga selamat dari bahaya antikris dengan cara beogo, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Saudaraku, itu mereka belum sempurna, sehingga harus disempurnakan selama 1260 hari di padang pengungsian. Kemudian nanti pesta perjamuan malam kawin anak dombanya di Wahyu pasal 19. Mereka pun nanti diangkat di Wahyu pasal 19 itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang mana pelatarannya? Kalau yang ruang Maha Kudusnya adalah anak laki-laki, ruang kudusnya adalah dia yang diungsikan, mereka yang diungsikan, saudaraku. Jadi ruang Maha Kudusnya anak laki-laki, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian ruang kudusnya ini adalah mereka yang diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-14. Kemudian pelatarannya mana? Pelatarannya adalah, saudaraku, mereka yang tertinggal dan diizinkan diperangi oleh naga. Ini ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Mereka itu benih yang tertinggal. Sebetulnya bukan keturunan ya, tapi benih. Kalau bahasa aslinya, di sana ditulis sebagai sperma. Sperma itu artinya benih yang belum menjadi anak, saudara. Kalau yang Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 tadi, saudaraku, itu sudah menjadi anak, menjadi keturunan, saudaraku, betul-betul dilahirkan. Tetapi yang Wahyu pasal 12 ayat 17 ini belum menjadi anak, masih sperma bahasa aslinya itu, saudaraku, benih. Ayo sekarang kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Amin, saudaraku. Ini adalah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman dari berbagai tingkatan iman, baik yang pelataran, yang berpedoman pada matahari, ataupun yang ada di ruang kudus dan di ruang Maha Kudus. Jadi, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudaraku, ini gambaran gereja di akhir zaman dari berbagai bangsa, suku, bahasa yang bersatu dari berbagai tingkatan iman. Dan nanti, saudaraku, menurut tingkatan iman itulah baru Tuhan menyelamatkan jemaatnya. Ayat yang kedua, saudaraku. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan
Ayat 3, perhatikan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ingat ya, ini tampaklah tanda lain di langit, seekor naga merah padam. Ini nanti erat kaitannya dengan ayat yang ke-9. Naga merah padam itu siapa? Nanti itu dijelaskan di ayat selanjutnya, adalah Satan dan Iblis. Saudaraku, ayat yang keempat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Jadi naga itu cuma berdiri di hadapan perempuan itu, sebetulnya nggak mau nelan perempuan itu, saudaraku. Tetapi siapa yang diincar oleh naga ini, saudaraku? Saya ulangi lagi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Cuma berdiri, saudaraku. Tujuannya apa berdiri di depan perempuan itu? Untuk menelan anaknya. Jadi yang diincar naga itu anak perempuan itu. Oleh karena itu, anak laki-laki itulah yang nanti yang disebut sebagai orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Saudaraku, naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi yang diincar ini sebetulnya anaknya. Naga itu nggak ngejar perempuan itu sebetulnya, saudaraku, tapi anaknya yang mau dilahirkan. Karena anaknya itu yang nanti akan menghabisi, saudaraku, kepala ular itu, saudaraku. Maka yang diincar itu anaknya itu, saudaraku. Karena anak laki-laki itu nanti yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Maka itu yang diincar, bukan perempuannya. Ini perhatikan baik-baik. Jadi ruang Maha Kudusnya adalah anak laki-laki itu. Yang diincar naga bukan perempuan itu, tapi anak laki-laki itu. Kemudian ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku, kalau Maria itu sendiri melahirkan Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, itu artinya secara jasmaniah begitu. Tetapi di Wahyu pasal 12 ini bukan arti jasmani, ini satu Simeon, sesuatu yang harus diungkap-bukakan. Maka ia melahirkan. Kelahiran di akhir zaman ini kelahiran besar, kelahiran yang melibatkan jutaan orang, saudaraku. Maka ia melahirkan eteken di sini. Dalam bahasa aslinya disebut seperti itu. Eteken itu selain berarti melahirkan juga menghasilkan. Nah, tepatnya ini menghasilkan, saudaraku, seorang anak laki-laki. Huios archen, saudaraku. Huios archen itu artinya pengikut, atau saudaraku, pengikut atau anak yang berkarakter laki-laki, saudaraku, pengikut tepatnya itu, saudaraku, karena ini melibatkan orang banyak. Saudaraku, kelahiran yang yang melibatkan orang banyak. Maka tepatnya ini adalah menghasilkan, saudaraku, jemaat-jemaat atau menghasilkan pengikut-pengikut yang sempurna yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi, saudaraku, anak laki-laki ini yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, bukan perempuan tadi ya, saudaraku. Tadi sudah saya kasih contoh. Kalau perempuan tuh kalau lihat ular lari, saudaraku. Wahyu 12 pun demikian, saudaraku. Lihat naga nanti lari itu. Tapi, saudaraku, yang akan menghabisi si ular itu anak laki-lakinya, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi ini anak laki-lakinya. Oleh karena itu yang diincar oleh naga itu anak laki-lakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas. Bukan dirampas, sebetulnya harpazo itu tiba-tiba dibawa, tiba-tiba diangkat, itu harpazo, saudaraku. Bukan dirampas,
dipaksa, itu bukan saudaraku, tapi tiba-tiba diangkat, itu harpazo, seperti itu saudaraku, dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, saudaraku. Jadi dahsyat ini anak laki-laki ini, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Siapa dia kalau bukan orang yang mencapai ruang Maha Kudus? Nah, di sini saudara mengerti kan? Dia yang menggembala segala bangsa dengan gada besi. Mereka pasukan yang akan, saudaraku, bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, menggembala segala bangsa dengan gada besi. Ayat yang ke-6 saya bacakan. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan itu lari Feogo ke padang gurun. Nah, ini orang yang mencapai rohani ruang kudus, mereka lari ke padang gurun. Jadi yang ruang Maha Kudus itu bukan perempuannya, tapi anak laki-lakinya, saudaraku. Perempuan itu lari, saudara, seperti tadi saya katakan, kalau dahulu perempuannya Maria, saudaraku, yang dilahirkan Tuhan Yesus. Di akhir zaman yang melahirkan itu gereja Tuhan secara umum, yang dilahirkan adalah orang-orang khusus yang mencapai ruang Maha Kudus, saudaraku. Maka saudaraku, di sini dikatakan perempuan itu lari Feogo, lari hilang lenyap ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin, saudaraku. Jadi kenapa diungsikan ini? Karena saudaraku belum sempurna, jadi nggak bisa harpazo, saudaraku, nggak bisa langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, tapi harus disucikan dulu selama 1260 hari, dipersiapkan, dipingit, gitu saudaraku. Ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 9, perhatikan, yang menerangkan ayat yang ketiga dan keempat. Naga itu siapa? Ini ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Nah, ular tua, naga merah padam itu iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ayat 13, perhatikan. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Nah, baru saudaraku, sesudah anak laki-lakinya ini tidak dapat, saudaraku, ya daripada nggak dapat apa-apa, akhirnya baru ngejar perempuan itu, saudaraku. Jadi ini yang diincar, yang kedua itu baru perempuan, yang pertama itu anak laki-laki tadi, saudaraku, yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, yang harpazo tadi, yang mencapai ruang Maha Kudus tadi. Karena nggak dapat, akhirnya perempuan ini pun dikejar, saudaraku. Ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang, petomai, saudaraku, terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudaraku, jadi cara pengungsian ini juga dahsyat, lari, hilang, lenyap, terbang. Saudaraku, kalau harpazo itu lebih dahsyat lagi, tapi saudaraku, pengungsian itu juga dahsyat, lari, hilang, lenyap, terbang, saudaraku. Seperti ketika Elia balapan dengan Raja Ahab, saudaraku. Seperti juga ketika Filipus
membaptis sida-sida dari Ethiopia, saudaraku, seperti itu. Luar biasa, ini suasana pengungsian seperti itu nanti. Ayat yang ke-15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Nah, saudaraku, di sini ada satu pelajaran yang indah kan, saudara, bahwa yang diincar oleh naga itu adalah anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu nanti yang akan menghancurkan kepala ular itu. Saudaraku, yang akan menangkap dengan kuasa yang dahsyat, saudaraku. Jadi bukan perempuan itu nanti yang akan mengalahkan ular, saudaraku. Perempuan kalau lihat ular itu lari, saudaraku. Betul kan, saudaraku? Sudah di kamar mandi, ibu-ibu lihat ular lari, panggil anak lanang, saudaraku, panggil anak laki-laki. Ada ular, tolong. Anak laki-lakimu datang. Yang bunuh ular ya anak laki-lakimu. Pasti itu, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, ini orang yang tertinggal, saudaraku. Mereka disebut juga, saudaraku, kanak-kanak rohani, orang yang tidak terukur rohaninya ketika diukur di Wahyu pasal 11 ayat ke-1 dan ke-2 itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Karena yang perempuan tadi dikejar juga nggak dapat karena diungsikan. Pertama, naga itu maksudnya mau menelan anak laki-laki yang lahir itu. Yang diinjeng itu anak laki-laki pertamanya, nggak dapat. Baru yang melahirkan dikejar, nggak dapat juga. Akhirnya yang tertinggal, ini yang diperangi dan diizinkan oleh Tuhan untuk memerangi mereka yang memiliki iman kanak-kanak, yang imannya stagnan dan tidak bertumbuh. Kristen tapi masih lekat dengan bumi, Kristen tapi masih lekat dengan hawa nafsu, itu nanti akan tertinggal, saudaraku, dan menjadi sasaran dari amuk naga merah padam di akhir zaman. Maka saudara, bertumbuhlah rohani saudara. Saya ulangi lagi, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Keturunannya ini bahasa aslinya disebut sebagai sperma, saudaraku. Itu sperma itu artinya benih yang belum jadi, saudara. Kalau yang sudah jadi, sudah membuahi sel telur itu, kemudian menjadi embrio, jadi bayi, saudaraku, kemudian dilahirkan. Nah, ini masih sperma, itu artinya masih dini sekali, rohaninya itu masih sangat dini. Akhirnya menjadi sasaran amuk dari si naga ini, dari naga merah padam ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Jadi bait Allah di akhir zaman, saudaraku, bait Allah rohani di akhir zaman itu bukan gedung mewah. Kalau gedung mewah itu nanti akan roboh. Waktu penghukuman meterai sangkakala, ada banyak gempa, itu nanti akan roboh, saudaraku. Tetapi bait Allah yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus sidang mempelainya, saudaraku. Ini tidak akan bergoncang apapun yang terjadi. Dunia bergoncang sampai 9 magnitude, saudaraku. Ada bencana-bencana besar, bahkan sampai kiamat terjadi nanti, saudaraku. Itu bait Allah yang rohani itu nggak akan hancur. Sampai nanti Wahyu pasal 21 itu digambarkan. Itu bait Allah rohani itu sebagai langit baru, bumi baru, saudaraku, yang luar biasa dasarnya. Itu bait Allah yang kita bangun. Pertama, itu menunjuk badan saudara. Kedua, menunjuk kepada orang-orang percaya dari seluruh penjuru bumi yang bersatu. Dan selanjutnya itu menunjuk kepada Yerusalem baru yang datang nanti setelah kerajaan 1000 tahun damai. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.